Oke, assalamualaikum semuanya. Masih seputar modifikasi motor Yamaha NMAX. Nah, jadi kali ini kita akan coba ganti bagian swing arm nih. Swing armnya masih ngantuk ya, tuh. Nah, kita akan coba ganti pakai swing arm yang keren. Nah, ini udah saya siapkan untuk swing armnya. Oke, kita coba lihat barangnya seperti apa. Kita coba review dulu ya. Nah, ini untuk barangnya kita coba lihat. Jadi ini untuk swing armnya saya pakai dari Groza ya. Nah, ini tuh swing arm NMAX Old Chrome. Jadi saya pakai varian yang chrome. Oke, langsung kita coba lihat. Nah, ini dia ya untuk swing armnya. Jadi saya pakai varian yang ini chrome ya. Kan ada silver, hitam, merah. Nah, kalau saya ini pakai yang chrome. Biar lebih masuk looknya ke body glossy ya. Terus di sini dia udah sepaket, dapat swing arm, dia ada tutupnya, jadi udah ada bosingannya. Ini bosingnya udah ada di dalam dia ya. Nah, ini udah sepaket, ada bosing-bosingan. Nah, bosing panjang ada 3, ini untuk knalpot ya. Terus ada 2 bosing pendek. Nah, ini gak tahu ini buat apa. Apakah mungkin buat di bagian sini nanti? Saya juga kurang tahu. Nanti kita coba pasangkan aja ya. Terus dapat baut-bautnya juga. Dapat bracket kaliper ada 2 ya, 1 dan 2. Nah, yang ini buat bracket kaliper yang Groza, yang Leichan. Nah, kalau ini buat bracket kaliper yang bawaan NMAX. Jadi kemungkinan sih ini PNP ya di motor Yamaha NMAX Old. Oke, nah itu dia. Sekarang langsung kita coba pasangkan aja bagaimana tutorialnya, apakah ini PNP atau tidak. Ikuti terus ya. Langsung aja kita pasangkan. Gaskeun. Oke, jadi untuk ganti arm ini pertama kita buka dulu bagian knalpot. Nah, untuk kunci knalpot ini biasanya pakai kunci 14, cuman di sini saya udah ganti bautnya pakai titanium ya. Dipakai kunci bintang. Langsung kita buka aja untuk knalpotnya, baut-bautnya ya. Nah, terus kita buka bagian baut pipanya yang di bawah ini dia pakai kunci 12. Nah, ini kita buka juga untuk cover radiator biar lebih leluasa ya. Sebenarnya nggak dibuka juga nggak apa-apa kalau cover radiator mah. Nah, selanjutnya sekarang tinggal buka armnya. Pertama kita buka bagian baut bawah sok ini pakai kunci 12. Nah, selanjutnya baru kita buka baut-baut kaliper ini pakai kunci 14. Oh ya, kita buka dulu untuk bagian as roda ini pakai kunci 24. Nah, selanjutnya buka baut arm yang 2, ini pakai kunci 14 juga ya. Oke, sudah terbuka. Dan ini tinggal kita ini aja klemannya seperti ini ya. Kleman selang rem. Nah, kita tarik aja. Nah, dia udah otomatis membuka. Tuh. Nah, sekarang kita tarik. Oke, jadi ini untuk buka arm ini shocknya agak dikendorin, baut atasnya pakai kunci 14 ya biar dia agak keras. Nah, ini dia tinggal kita tarik aja untuk armnya ini ya. Kayak gini nih. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, jadi berhubung di sini saya udah pakai kaliper Nissin Samurai 2 piston. Nah, ini dia ternyata nggak PNP ya, jadi bracket kalipernya ini dia besar, beda dengan yang kaliper standar NMAX, makanya dia mepet banget ke disc brake tuh ya. Kalian bisa coba dengarkan ya. Nah, bagian sininya benar-benar mepet, nggak ada space, nggak ada celah ya, benar-benar mepet, makanya dia mentok atau gesek. Nah, kalau kaliper standar NMAX itu dia PNP ya, karena dia posisi bracketnya ini agak mundur, jadi dia masih ada celah, aman ya, PNP. Nah, jadi ini kita coba tes. Nah, ini kita tukar kaliper Nissin dengan kaliper yang standar NMAX. Nah, ini tuh. Jadi kalau pakai kaliper standar NMAX dia PNP ya, tuh karena dia ada celah antara bracket kaliper dengan disc brake. Jadi aman alias PNP ya. Tuh, masih ada celah. Oke, jadi ini kita akalin aja antara kita bikin bracket baru atau kita gerinda aja bagian si disc brake ya. Daripada bikin bracket baru ribet, repot, dan waktu juga dan juga dana. Nah, kita akalin aja bagian disc brake-nya ini kita gerinda ya, kurangin sekitar 2 milian ya, pokoknya biar sampai nggak mepet ke si kaliper Nissin Samurai 2 piston ya, karena saya males gitu kalau harus pakai kaliper yang ori lagi ya. Kalau di kaliper lain PNP nggak, misalkan di Brembo atau di Groza itu PNP, pakai bracket yang bawaan arm yang satunya lagi ya gitu. Nah, ini kita gerinda aja sampai pas ya. Ini yang di standar sama di standar itu ukurannya sama persis ya. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu adalah kalipernya.
Jadi kaliper nisin ini dia nggak bisa sebenarnya ya. Jadi harus karena mepet jadi harus mengalah nih, apakah ini yang digerinda atau ini yang digerinda, atau mungkin bracketnya ini kita bubut lagi. Cuman ternyata ada cara simpel, yaitu ya si ininya yang kita gerinda ya. Oke, ini sudah kita gerinda dan sudah aman ya. Sekarang langsung kita coba pasangkan untuk ininya, armnya ya. Oke, sekarang langsung kita pasangkan untuk swing arm dari Groza ini ya. Nah, ini kita buka dulu untuk tutup bearing ya. Jadi dia udah satu set sepaket, jadi udah ada bearingnya ya. Nah, ini tinggal kita pasang aja ya. Nah, di sini ada dua bosingan ya. Jadi udah dapat dua bosing pendek. Ini ya. Ini kita pasangkan di sini. Ya. Dan untuk bautnya ini pakai baut yang tadi bawaan motor ya. Ukuran 60 cm M10 ya. Seperti ini nih pasangnya. Masukkan bosingnya terus kita baut. Ini kita kencangkan pakai kunci 14 ya. Nah, udah terpasang. Sekarang kita pasangkan untuk baut shocknya ini. Kita kencangkan pakai kunci 12. Oke, sekarang kita pasangkan untuk bosing roda yang bawaan ya. Nah, sekarang kita pasangkan untuk mur roda ya. Kita kencangkan pakai baut 24. Oke, cukup ya. Lancar ya, udah muternya lancar. Sekarang kita pasangkan untuk penutup bearing ya, yang bawaan swing arm dari Groza ini. Kita kencangkan pakai kunci 6. Kunci 8 ya. Gak usah terlalu kencang, nanti takutnya susah dibuka. Oke, sudah ya. Sekarang kita pasangkan untuk kaliper. Nah, ini yang tadi masalah, sekarang udah aman sih ya. Bracketnya ini kan ada dua. Nah, kita pakai yang gede ini ya. Kalau yang kecil ini untuk bawaan kaliper Groza yang Leichan ya. Kita pakai yang gedenya. Nah, ini kita pasangkan di sini. Seperti ini ya. Ini ada bautnya, kita ambil bautnya. Pakai baut yang kecil nih. Yang sedang ya. Ini untuk bracket kaliper. Nah, ini kita kencangkan pakai kunci L6. Oke, cukup. Sekarang kita pasangkan untuk kalipernya ini ya. Kaliper Nissin Samurai 2P. Nah, ini pakai baut yang bawaan dari swing armnya juga ya. Ini yang baut yang besarnya. Kunci L8. Kalau yang besar kan L6. Yang buat kalipernya ini L8. Oke, sudah selesai ya untuk pemasangannya dan bisa kita lihat nih lancar muternya. Kalau tadi kan di sini ngeganjel dia. Ya, sekarang walaupun pakai kaliper Nissin tetap bisa berhasil. Karena tadi udah kita coak di bagian disc brake-nya ya. Nah, sekarang tinggal kita pasang-pasangkan kembali untuk knalpotnya ya. Nah, ini untuk kleman selang saya nggak pakai lagi yang standar karena kurang bagus. Nanti kita beli aja ya yang CNC. Kita pasangkan di sini nih. Nah, ini. Jadi ini udah ada bosing, ada 3 bosing ya. Nih, yang panjang seperti ini untuk bosing knalpot. Nah, menyesuaikan aja. Kalau knalpot standar dia pakai tiga-tiganya pakai ya. Kalau knalpot racing tergantung bracketnya 2 berarti pakai 2. Kalau 1 ya pakai 1 ya. Kayak gini nih. Ini kan 2 ya. Ini kita yang pakai 2. Ini di sini dipasangnya nih. Sini 1.
2, dan 3 gitu ya. Oh ya, untuk bosingan belakang ini dia pakai ini ya, baut yang udah disediain. Hanya ini nih, dari belakang ini nih kasih baut ini nih. Nah gini ya, jadi dipasangin baut di belakang bosingnya ini. Nah di sini baut yang bawaan. Berarti yang 3 baut tadi yang kita pakai kaliper itu untuk bosing sebenarnya ya. Nah untuk kaliper kita beda lagi ya, bukan dari paketan Grozanya ini. Nah seperti ini. Nah sorry banget ya teman-teman, ternyata kita tuh harus pasang dulu yang bosing ini sebelum si swing armnya ini dipasang ya. Karena kalau udah posisi swing arm pasang, mau pasang bosing agak susah di bagian sini. Misalkan kita memasukkan baut untuk di sini itu susah. Nah jadi disarankan sebelum dipasang bosingnya armnya kita pasang dulu untuk bosing knalpotnya ini ya. Tuh ini kan nggak bisa masuk ya, jadinya ini kita harus bongkar lagi. Nah berhubung di sini saya ada alternatif baut 10 yang pendek. Nah ini jadi kita bisa masukkan di sini. Nah, ini kita pasangkan, jadi ini nggak perlu bongkar lagi ya. Jadi baut yang bawaan itu ternyata semuanya yang 3 ini yang besar ini untuk bosing semua ya. Jadi untuk kaliper ini nggak dapat baut dari si Grozanya. Jadi kita harus punya bracket sendiri ya, baut sendiri untuk kaliper ya. Pakai kaliper yang standar ya bisa ya. Nah, udah kencang ya. Sekarang baru kita pasangkan untuk knalpotnya. Oke, sudah selesai, sudah terpasang kembali untuk knalpotnya. Dan ini ya bisa kita lihat. Jadi yang tidak pasang ini adalah bagian, nah ini ada ini untuk bracket ABS ya, kalau di ABS. Nah ini posisinya di belakang. Berhubung ini non ABS, jadi kita lepas. Terus untuk baut-bautnya, ya ini yang sisa. Mungkin ini untuk ABS-nya. Ya, itu dia sama ini bracket kaliper yang buat untuk lesan. Nah, berhubung kita pasti pakai kaliper model standar, jadi pakai yang bracket satunya ini. Oke, sudah terpasang. Ini dia. Oh, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tinggal kita pasangkan kembali untuk cover radiatornya ya. Oke ya, nah ini dia sudah terpasang untuk swing arm dari Groza ini ya. Nih kalian bisa coba lihat. Nah ini, kalau menurut kalian gimana? Cocok gak nih sama motor saya? Nah ini, kalau tampilan dari atas seperti ini. Tuh. Kurang lebih tutorial pasangnya seperti itu ya. Jadi bosing yang kita pakai cuma 2 aja, menyesuaikan dengan knalpotnya. Kalau knalpot standar baru 3 bosing ya. Nah, ini tuh ganteng banget. Kalau menurut saya sih ganteng look-looknya. Nah, ini dari bawah ya. Ini dari bawah. Kalau ini dari belakang. Nah seperti ini tuh. Makin racing look ya. Nah ini kalian bisa coba lihat. Nah itu ya kurang lebih untuk tutorial cara pasang arm Groza di motor Yamaha NMAX Old ya. Nah ini untuk boxnya, dan ini yang tidak terpakai ya. Itu oke. Nah mungkin itu dia buat kalian yang mau untuk link pembelian swing arm Groza ini, link pembelian ada di deskripsi atau nanti saya sematkan di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam maksi.